Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin screen ya. Ini sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Iya, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadiyah wa rasulullah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita insya Allah sekitar kurang lebih 1 jam ya, kita coba eh, menjelaskan nanti Bapak Ibu sekalian saya berikan berupa ini berupa soal, nanti yang lainnya yang tidak ikut kelasnya bisa mengikut juga, dan ini akan saya rekam supaya kalau ada hal-hal yang mau diklarifikasi atau lain sebagainya bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Baik, jadi saya perkenalkan mata kuliah kita itu adalah Al-Islam dan Kemuhamadian, tapi sebenarnya mata kuliah ini lebih banyak berbicara di Al-Islam Kemuhamadian ketika itu bicara organisasi Muhammadiyah. Jadi lebih membahas tentang bagaimana organisasi Muhammadiyah itu ya. Tapi di pertemuan kali ini saya hanya penggal-penggal saja, ambil sedikit mata kuliah AIK 1 ya, masalah akidah dan beberapa pedoman Islami, hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, saya anggap di sini ya, walaupun sudah beragam, tapi saya coba ini tidak menjurus ke lebih banyak kepada persoalan organisasi Muhammadiyah seperti kelas reguler ya, yang lebih banyak membahas di Al-Islam. Kemudian ketiga itu membahas tentang Muhammadiyah secara organisasi. Baik, saya Bapak Ibu sekalian mungkin lebih banyak paham, lebih banyak tahu tentang persoalan akidah, masalah tauhid. Ya, cuma saya kebetulan ingin sharing saja, saling berbagi bahwa konsep ketuhanan ini kita sudah banyak belajar mulai dari SD ya atau TK sampai sekarang ya, bahkan Bapak Ibu sekarang lebih banyak paham ya. Kemudian yang kedua adalah keimanan kita kepada malaikat ya, secara teks ya mungkin sudah banyak tentang kitab juga, keimanan kepada kitab, nabi dan rasul, hari kiamat dan qada dan qadar ya. Secara teori ya mungkin kita sudah tahu lah, tapi secara praktek ya saya pribadi masih berat ya. Tapi mari kita belajar bersama, saling share. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak paham daripada saya, tapi saya cuma kebetulan diberikan amanah untuk ini berbagi tentang mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian. Ya, itu konsep akidah yang ada dalam Muhammadiyah, tidak terlalu mengarah lebih mendetail ya, tapi cukup secara gambaran umum. Kemudian bicara akidah itu bicara kepercayaan etis. Jadi Muhammadiyah lebih mengarah kepada kepercayaan etis, keimanan seseorang ya, masalah kitab dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah lebih marahnya ke sana, kepercayaan etis ya. Jadi tauhid atau mengisahkan ini sifatnya mata kuliah IK 1 sebenarnya. Tapi kalau kita bicara keorganisasian, Muhammadiyah itu lebih cenderung kepada ini tadi, eh, ke tauhid sosial misalnya yang dibangun, kehidupan bermasyarakat, melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu arahnya kalau di Muhammadiyah. Jadi konsep ketuhanannya itu harus diimplementasikan di masyarakat. Walaupun sebenarnya tidak lepas dari kegiatan Hablum Minallah itu, tapi kalau dilihat dari gerakan-gerakan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, ya, gerakan Islam ya,
Ya, lebih arahnya gini ke purifikasi misalnya dan lain sebagainya. Kemudian keimanan kepada malaikat Muhammadiyah itu ya meyakini bahwa eh, tetap malaikat itu sebagai sesuatu yang diyakini, kita percaya. Tapi kalau dari segi keorganisasian ataukah segi kelembagaan itu tidak terlalu banyak dibahas tuntas tentang pendekatan di Irfani misalnya atau konsep-konsep keilmuan ke sana. Dia lebih banyak ke soal-soal bayani dan lain sebagainya. Ya itu ya. Jadi eh, sebenarnya Muhammadiyah juga ini meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Muhammad SAW serta mengimani keberadaan, ya, misalnya Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan sebelumnya. Ya, keimanan tentang Muhammadiyah itu saya anggap sangat sangat terbuka ya. Seperti misalnya di Universitas Muhammadiyah Sorong misalnya di Indonesia Timur itu, kalau lembaga Islam itu sangat terbuka ya. Banyak yang non Muslim sekolah di kampus-kampus Muhammadiyah yang berbasiskan Islam itu banyak yang ingkar. Muhammadiyah memberikan peluang ke situ ya. Kemudian Muhammadiyah juga ini lebih mengimani kepada para nabi dan rasul untuk dibimbing umat manusia. Jadi keimanan dan nabi. Ya, saya tidak terlalu banyak bahas ini karena ada beberapa slide ini sebanyak slide-nya. Kemudian keimanan kepada hari akhir, ya Muhammadiyah meyakini bahwa adanya hari akhir atau manusia akan dibangkitkan kembali itu pastilah. Ya, karena Muhammadiyah kan adalah organisasi berbasiskan Islam, tentu meyakini hal-hal seperti itu. Yang istilah surga dan neraka tetap itu menjadi bahan kajian di tarji misalnya atau berbagai kegiatan-kegiatan agama lainnya. Itu banyak yang dibahas itu ya. Sama ini ya, tentang qada dan qadar, Muhammadiyah juga membangun itu konsep kepercayaan kepada Allah, kepercayaan juga memiliki kebebasan menentukan perbuatan. Ini sudah kita pelajari di bangku SD dan bangku apapun ini secara umum ya. Saya mau mengarah ke sini ya, pedoman hidup Islami ya. Nah, ini salah satu pandangan Muhammadiyah, pedoman hidup Islami atau PHI, ya, seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Jadi PHI Muhammadiyah ini tetap landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu ya. Pribadi, masyarakat, mengelola amal usaha, berorganisasi, pengembangan profesi, kebangsaan, pengembangan iptek, dan pengembangan seni budaya. Kalau dilihat secara gambaran slide ini, kita bisa melihat bahwa Muhammadiyah secara pribadi, secara masyarakat, mengelola amal usaha, keluarga, organisasi, pengembangan profesi itu sangat kental di sektor pendidikan dan sektor kesehatan ya. Dari segi timeline sekarang adalah Muhammadiyah berkemajuan, Islam berkemajuan, itu banyak hal yang disorot misalnya dari segi bisnis, ekonomi, ya, berbangsa dan bernegara dan pengembangan impact. Ini yang coba dibangun Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah hari ini sudah punya 163 ya, menuju 164 perguruan tinggi. Ada satu di Malaysia dan beberapa sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Itu sangat banyak karena itu tadi Islam yang berkemajuan. Ya, bukan hanya pada teori belaka, tapi bagaimana organisasi Muhammadiyah ini bisa dikembangkan dari segi kelestarian lingkungan, pengembangan seni budaya, iptek, berbangsa, berbisnis dan lain sebagainya itu dipedomani bahwa Islam itu harus maju ya. Itu arahnya itu Muhammadiyah dalam konteks ini. Kemudian eh, selanjutnya ini ada beberapa ya sifat ya. Pertama itu aktual ya, bersifat pengayaan.
memberi hasanah, membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani, aktual, memberi arahan tindakan, ideal, robbani, taisir, panduan yang murah dipaham dan diamalkan. Jadi terbentuknya perilaku hidup kolektif ya seluruh warga Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswah hasanah. Ya, ini bentar ya. Ya oke, saya lanjut ya. Ideal Rabbani ini kriteria di Al Muhammadiyah ya. Ada sifatnya aktual, ada arah tindakan dan terbentuknya uswah hasanah ya, masyarakat Islami ya. Itu arahnya ya. Kemudian kalau kita bicara prinsip ya, jadi Muhammadiyah itu sifatnya aktual dan lain sebagainya. Ada tujuan yang dia diharapkan itu. Kemudian agama Allah ya, Islam itu agama Allah yang diwakilkan kepada Rasul, agama untuk penyerahan diri semata-mata karena Allah, kepribadian Muslim, mukmin, muhsin, mutakin ya, itu banyak dikembangkan ya. Itu landasan hidup tauhid di Muhammadiyah ya. Muslim, mukmin, itu kepribadian harus dipraktekkan ya, sehingga sifat ini bisa dilaksanakan. Dan perlu kita yakini bahwa keyakinan Muhammadiyah itu berdasarkan istiqomah, bersih ya, cara berpikirnya bayani, burhani dan irfani. Ya, kenapa banyak yang menganggap bahwa Muhammadiyah itu tidak bermazhab misalnya. Sebenarnya bukan tidak bermazhab, tapi bermazhab tidak mentaksikan ke satu mazhab misalnya. Jadi cara berpikirnya itu bayani, burhani dan irfani. Ya, kalau bayani, Irfani memang tidak terlalu di ini. Banyak kelompok orang-orang Muhammadiyah belum bisa sampai pada wilayah level itu ya. Aku ya. Yang lebih banyak ke wilayah-wilayah Bayani dengan wilayah-wilayah Burhani. Ya. Itu memang harus di Islam Muhammadiyah yang berkemajuan memang agak terkendala di wilayah sektor itu. Kemudian di Muhammadiyah itu sifatnya kehidupan pribadi ya, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola aum ya. Kalau saya pribadi ini lebih ke ini poin keempat ya, kelima ya, mengelola aum, amal usaha, pengembangan profesi ya. Sama sebenarnya semua dilakukan, tapi posisi di situ sekarang sebagai pimpinan pengelola aum ya. Pribadi juga bermasyarakat, berkeluarga itu kehidupannya ya. Dari segi akidah kita bisa baca ya surah Al-Baqarah 105 tentang tandingan-tandingan Allah ya, kegiatan akidah ya, dan lain sebagainya. Ya, ibadah pun juga seperti itu, menciptakan pribadi mutakin, melaksanakan ibadah mahdah, garu mahdah dan sebaik-baiknya ya. Ada beberapa Bapak Ibu sekalian mungkin bisa nanti dibaca, nanti saya share keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita bisa berlandaskan kepada Al-Qur'anul Karim ya. Dan keluarga Nisa misalnya Arwah, menjaga kekerasan keluarga dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kalau kita mau tuntaskan ini tidak tuntas ya, butuh waktu beberapa penjelasan. Dan dalam organisasi karena ini arahnya mata kuliah ada IK3 amanah ya, itu bagaimana orang-orang Muhammadiyah yang atau simpatisan Muhammadiyah kita ya, Bapak Ibu sekalian ini sudah masuk kategori simpatisan ya, ataukah mungkin ada di antara kita di sini ada warga Muhammadiyah yang sudah punya nomor bakti Muhammadiyah. Intinya kita berorganisasi Muhammadiyah itu menegakkan amanah. Ketika kita memimpin sebuah organisasi berarti itu amanah. Surah Nisa 85. Ya. Kemudian ada gerakan kita di Muhammadiyah adalah gerakan rahmatan lil alamin.
Anbiya 107. Kemudian ketika ada keputusan-keputusan di Muhammadiyah itu lebih mengedepankan musyawarah. Al-Imran ya 159. Ruh Islam jihad dalam perserikatan. Jadi, jihad ada sekarang yang dibangun oleh Majelis Tiba itu jihad kewirausahaan ya. Ini itu mulai dibangun ya. Ruh Islamnya dibangun walaupun masih ada kekurangan-kekurangan tapi itu berusaha untuk diperbaiki. Budaya disiplin waktu, kultum misalnya media amar ma'ruf nahi mungkar, ambisi jabatan ya. Kita diajarkan tidak ambisi jabatan. Ya, saya merasakan sendiri di Muhammadiyah, misalnya di Muktamar kemarin di Surakarta, mereka tidak, para pimpinan-pimpinan petinggi itu tidak ambisi. Mereka betul-betul bermusyawarah, tidak ada seperti organisasi lain yang pernah saya ikuti, itu ambisinya kuat, sangat tinggi. Di Muhammadiyah, alhamdulillah, ambisi jabatan itu dikurangi, misalnya pemilihan ketua umum atau apalah itu. Walaupun ada oknum-oknum tersendiri yang sedikit ya mungkin seperti itu, tapi ya di Muhammadiyah saya lihat secara universal dibandingkan organisasi yang lain paling adem kalau dari segi yang jabatan itu saya perhatikan. Karena memang itu adalah ciri atau kepribadian yang harus dipegang di organisasi Muhammadiyah. Kemudian ini kita misalnya berusaha untuk membangun kehidupan organisasi itu ada virus inner dynamic. Ya. Setiap cabang itu punya kegiatan, ya. Ranting punya kegiatan. Jadi ada tantangannya baik dari segi kerjasama antar lembaga atau instansi tertentu. Ini menjadi landasan dalam berorganisasi ya. Ini kalau bicara aum ya, amal usaha Muhammadiyah, Unimen itu adalah amal usaha ya. Salah satu dari amal usaha Muhammadiyah, dari banyak amal usaha Muhammadiyah. Kalau di Unimen kan organisasi itu milik pimpinan pusat. Jadi bagaimana membentuk amal usaha ini harus mengarah kepada maksud dan tujuan perserikatan. Tujuan perserikatan itu adalah ya bagaimana mampu mensejahterakan masyarakat, membangun bangsa. Jadi pimpinan aum itu berkewajiban menjadikan amal usaha itu sebagai amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Jadi itu amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha dengan penuh sanggupan, kesungguhan. Jadi kita harus melakukan kegiatan di aum itu, amal usaha itu betul-betul sungguh-sungguh ya. Itu bisa dijadikan sebagai amal. Jadi memang kesabaran dan keikhlasan itu harus dibentuk. Dan memang ini yang berat, tapi itu harus berproses sebagai pimpinan amal usaha. Jadi pimpinan aum itu berkewajiban mengelola dananya itu ke perserikatan secara bertanggung jawab dan bersedia dan diaudit. Dan ada yang melaporkan bahwa Muhammadiyah itu punya dana sekitar 400 triliun, punya aset 400 triliun. Itu bukan orang Muhammadiyah yang bilang, tapi orang dari luar ya, yang mengatakan 400 triliun. Itu dana sangat besar. Dan Muhammadiyah mencoba untuk transparansi terbuka dalam organisasi. Beda dengan organisasi lain yang banyak yang anggarannya itu milik pribadi. Tapi kalau di AUM itu, AUM Muhammadiyah itu tidak ada istilah milik pribadi. Semua milik Perserikatan Muhammadiyah. Unimen itu miliknya pimpinan pusat. Pimpinan pusat itu bukan nama orang ya, bukan person, tapi milik perserikatan. Itu harus dilaporkan secara tanggung jawab, secara transparansi dan siap untuk diaudit. Tidak ada hal-hal yang kurang ya. Karyawan amal usaha itu adalah warga Muhammadiyah yang bekerja secara profesional. Jadi kita harus bekerja secara profesional dan hendaknya membangun tagarruf, memperkaya ruhani, tadarus, pengajian serta ibadah, muamalah sehingga tertanam setiap aktivitas amal usaha Muhammadiyah. Itu dari segi aum. Kalau dari segi profesi banyak ya. Misalnya kita sebagai dosen,
profesi kita sebagai dosen atau sebagai staf atau ya. Jadi kita harus menjauhkan ini praktik-praktik korupsi. Jadi Muhammadiyah itu atau Bapak Ibu sekalian bekerja di instansi itu praktik-praktik korupsi itu harus dihindari. Kolusi, nepotisme, kebohongan yang menyebabkan kemudaratan itu terkandung dalam surat Ahzab. Ya kita mudah-mudahan kita dijauhkan ini. Karena landasan di Muhammadiyah kan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kita harus beriman, bertakwa kepada Allah. Perkataan yang sebenarnya walaupun itu pahit, katakan sejujurnya. Sehingga karena kebohongan itu bisa menyebabkan kemudaratan. Jadi kita tidak boleh berbohong karena ketika berbohong pasti ada efeknya ya. Itu kita harus tanamkan dalam diri kita sebagai profesi kita masing-masing. Sebagai guru atau seorang praktisi atau apapun lembaganya itu harus dijaga dengan baik. Karena ini penting ya dalam mengembangkan kehidupan kita dalam berprofesi. Lanjut ya, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya orang sabar itu disayang Allah, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang penuh hikmah, penuh syukur, insya Allah akan ditambahkan hikmatnya ya. Ini penting kita miliki dalam profesi kita ya masing-masing. Ya karena profesi ini itu adalah ibadah. Jadi, seorang guru itu sangat mulia ya. Pekerjaan yang sangat mulia, sangat baik karena amal jahirnya ya. Ini harus dibangun prinsip kerjasama, takwa, menghindari permusuhan antara kompli yang satu dan kompli yang lain hanya karena jabatan atau apa. Ya ingat rezeki itu tidak dibawa tidak dibawa. Maksudnya rezeki itu semua akan dikasih semua ya. Ada semua tupoksinya masing-masing. Oke, saya kira itu ya. Tapi saya butuh diskusi-diskusi atau ada tanggapan nanti ini soalnya. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi, saya hanya jelaskan sedikit. Tidak perlu kita menggurui Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Nanti insya Allah saya akan kasih soal ya. Saya share nanti slide saya dan situ ada halaman terakhir ada soal. Nanti kita tinggal jawab itu ya sebagai bukti kehadiran kita ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dikonfirmasi apakah itu dalam bentuk tugas atau apa ya silakan saya berikan kesempatan. Soalnya nanti Pak mau bertanya soalnya Ya. mau dibuat di Word atau gimana Pak nanti? Atau ditulis tangan atau Ya, gimana? saya mau mengadopsi konsepnya Prof. Stella ditulis tangan. Ya, karena katanya Prof. Stella, ini Prof. Stella ya, bukan saya. Prof. Stella mengatakan kalau kita menulis itu kita berpikir juga. Ya. Jadi kalau ditulis, nah itu lebih enak. Ya. Nanti kirimnya saja supaya saya nanti bikinkan saya Google Drive atau lewat email boleh lah. Nanti saya bikinkan. Sekaligus sebagai pengganti ya itu. Ya, jangan di Berarti nanti slide-nya di ini ya Pak, di share ya Pak. Ya, saya sudah share kayaknya itu di slide-nya ada ini. Sudah ada. Saya sudah share di grup. Ada di bagian apa tadi itu. Ya, sudah tadi saya share itu. Dari awal saya sudah share. Ternyata sudah ada. Oke, itu ya jadi ditulis tangan. Jawabannya singkat-singkat saja. Nah, nanti itu bisa lewat email. Saya kirim email saya. Kalau bisa jangan lewat WA karena biasa WA itu biasa hilang jejaknya karena terlalu banyak ini. Atau disatukan saja dulu baru boleh disatukan dulu atau bisa japri saja karena kan biasa kalau disatukan ada yang belum selesai tugas ini.
Ya, 31 Januari ya. 2024. Itu batasnya. Jadi 31 Januari Batas akhir 2024 itu pengumpulan tugas, Pak, berapa? ya. Batas akhir pengumpulan tugas Ada saya di WA itu kapan, Pak? 31 Januari 2024. Jadi bisa dipoto nanti ya. Setelah ditulis tinggal dipoto kemudian dikirim lewat email. Ataukah ada ketua tingkatnya di sini disatukan di Google Drive baru kirim lewat email supaya ketika ada yang mengklaim 31 milih. Januari 2024 kayak 24 di Iya, situ iya, tak tulis Pak Kabe 2025. Iya, 2025. iya betul-betul. Ya, maaf nanti. Oke. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Mungkin masih ada yang mau konfirmasi seputar ada yang bicara tentang Muhammadiyah boleh, bicara tugas boleh, silakan kalau ada yang mau konfirmasi. Kita sama-sama diskusi hari ini. Ya, saya cuma jelaskan secara gambaran umum ya tadi tentang Muhammadiyah. Tidak perlu saya banyak berteori karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua ini pintar ya. Saya cuma ini kebetulan sebagai fasilitator saja memfasilitasi Bapak Ibu untuk ini merekognisi ya pengetahuannya. Kalau ada yang mau diklarifikasi, kenapa sih Muhammadiyah seperti itu? Seperti apa sih itu Muhammadiyah? Ya, kalau ada yang saya tahu sedikit bisa saya sampaikan ya. Saya juga tidak banyak tahu lah tentang Muhammadiyah, tapi saya berusaha untuk menjelaskan apa yang saya ketahui tentang Muhammadiyah. Nah, sama halnya kita Bapak Ibu sekalian kuliah di Unimen, ya hanya tahu Muhammadiyah secara sepintas, tapi kalau yang sudah aktif, ya pastilah lebih banyak tahu ya, seperti apa itu Muhammadiyah. Oke, silakan kalau masih ada yang konfirmasi tugas atau lain sebagainya. Sedikit Pak, saya Ya. bertanya. Ya. Ini soal yang di-share, jawabannya ini bebas Pak. Maksudnya kita bisa cari dari sumber mana saja, tidak harus ya dari Oh ya. yang tadi kita share. Oh iya ya. Iya, silakan ya. Silakan referensinya dari manapun, tapi lebih bagusnya kalau misalnya arah jawabannya itu larinya ke ini panduan tarjih Muhammadiyah, tapi kalau memang tidak dapatkan di Google kah atau dari orang lain atau buku bisa sifatnya umum. Karena kan Muhammadiyah kan tadi saya sampaikan bahwa cara berpikirnya itu bisa bayani, bisa burhani bisa arfani. Ya, tapi kalau dia masuk kategori HPT ya himpunan putusan tarjih itu lebih bagus. Itu ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Satu lagi Pak pertanyaan. Iya, masih ada Pak. Soal yang kita tadi bilang cara berpikir bayani, burhani, dan ilhani. Mungkin bisa dijelaskan Pak maksudnya itu apa? Oh ya, itu maksudnya adalah cara berpikir ya. Artinya cara berpikir misalnya bayani, burhani misalnya. Atau saya ambil saya contoh burhani supaya lebih. Burhani itu kan lebih arahnya ke tasawuf, pendekatannya kepada Allah yang sifatnya megits ya. Wah, ya kalau misalnya kenapa Gus Dur misalnya Gus Dur Rangga. Gus Dur bisa mobilnya masih jalan tapi ini tapi masih bisa lah atau yang gaib lah ya, itu irfani ya bayani ya sifatnya yang ini yang secara konsep secara rasional kita berbuat baik kepada sesama pasti akan pantulannya juga kembali kepada kita itu sifatnya seperti itu konteksnya secara rasional ya. Tapi Muhammadiyah itu lebih banyak cara berpikirnya itu bayani umumnya ya masyarakat warga Muhammadiyahnya maksudnya. Kalau dari segi irfani ya adalah mungkin segelintir orang tertentu. Ya itu maksud tadi jawabannya itu bisa arahnya ketiga konsep cara berpikir itu tadi. Ya boleh jawabannya arahnya ke irfani, bayani atau burhani tadi. Ya, nantilah bisa di-share di internet apa sih itu bayani apa sih itu burhani. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian ini lebih banyak paham lah. Oke, masih Pak. ada? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya bertanya Pak,
Ya, tentang Muhammadiyah tadi, katanya Muhammadiyah nggak pakai mazhab ya Pak? ya, Atau tidak gimana? tidak bermazhab pada satu masa tertentu. Semua Iya, merangkul empat mazhab tadi. Jadi oke. Karena tidak taksim ya, pada satu. karena Ya. saya sendiri sepaham saya Hmm. Muhammadiyah, tapi saya nggak paham mazhab. Jadi dari dulu tuh banyak yang teman-teman saya yang bilang kita itu harus pilih salah satu mazhab, tapi saya malah bingung kok disuruh milih salah satu mazhab gitu. Iya, iya, iya. Ternyata benar ya Pak, maksudnya nggak harus berpegang sama salah satu mazhab. Iya, iya begitu. Tapi tetap dari empat mazhab itu tetap dipakai oleh Muhammadiyah. Misalnya contoh nih, yang paling sederhana saja ini, ini, sholat subuh misalnya. Di sholat subuh kan Muhammadiyah kan tidak membiasakan kunut, ya kan? Ya, Muhammadiyah memilih mazhab yang tidak memakai kunut. Ya, di sisi lain kan mungkin ada mazhab lagi, ada kesamaan. Di sholat kan misalnya itu saja yang berbeda. Kunutnya saja, bacanya juga sama, syahadatnya sama. Jadi mazhabnya sama di bagian yang lain dari segi fikih ya. Misalnya lagi yang lain apa? Bacaan sholat yang dikeraskan dengan yang tidak. Kan sama-sama baca basmalah. Jadi mazhabnya sama. Jadi Contohnya lagi tahlilan. Kalau ya Muhammadiyah kan nggak ada tahlilan, tahlilan ya Pak. kan Muhammadiyah tidak membudayakan. Ya, itu contoh lagi. Dia tidak membudayakan. Tetap mazhabnya sama, tapi ada bagian yang tidak diambil. Jadi dia tidak merunut satu saja, tapi tetap memakai empat itu. Baru Iya. diramu menjadi himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi tidak diambil semua, jadi dia pilih-pilih. Ini yang misalnya matanya kuat, kan ada namanya hadis mutawatir. Kalau hadisnya mutawatir, ada sanadnya dari dulu, Nabi lebih banyak mempraktekkan ketimbang ini. Berarti dia memilih sunnah yang lebih banyak dipraktekkan. Ya, seperti itu. Jadi bukan Muhammadiyah tidak bermasab, Iya, tetapi bermazhab, tidak tapi memilih tidak atau taksim condong ke pada salah satu. satu ya. Ya, salah satu ya begitu. Tidak tidak fanatik ke salah satu ya, Pak. Iya, tidak fanatik pada salah satu ya, begitu. Jadi Muhammadiyah itu bisa dibilang lebih mencontoh apa yang Rasulullah lakukan gitu ya, Pak. Iya, yang lebih sering dilakukan oleh Nabi ya, seperti Lebih itu. Dia sering. merunut dari Iya. pandangan hadis ya. Kalau yang sering dilakukan oleh Nabi itu yang dipraktekkan. Jadi dia tidak menambah, tidak mengurangi. Ya, tidak menambah, tidak Soalnya saya misalnya agak bingung juga banyak misalnya yang NU terutama ya. nyuruh untuk harus pegang salah satu mazhab, harus belajar salah satu mazhab. Jadi saya bingung apa Oh, harus ya? kalau NU dan Muhammadiyah kan Sekarang sudah sama-sama terjawab. mazhabnya Sunni. Tidak ada masalah lah. Kalau NU tidak ada masalah. Fikihnya sama semua. Walaupun ada Iya. beberapa sedikit yang berbeda sedikit, nah itu tidak ada masalah. Gias. Hanya giasnya ada sedikit. Beda. Daripada yang mazhab yang lain di luar negeri kan lebih kencang lagi kayak mazhab yang lain. Kalau di Indonesia kan rata-rata sama lah. Hanya beda fikih sedikit lah. Nah, itu ya. Saya rasa itu Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih waktu 40 menit. Saya kira cukup. Kalau masih ada nanti lewat japri lewat WA. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih jauh lagi, kita cari waktu lagi. Atau masih ada? Saya kira cukup ya. Apa mau dipoto ini atau tidak? Atau begini saja kita tutup. Ya sampai kalau mau foto-foto boleh kita satu kali foto supaya ada tanda. Ini ada 27 peserta ya. Atau enggak perlu ya? Bisa open kamera baru kita screenshot supaya ada bukti bahwa kita ini ikut. Ya buktilah kalau kita ini ikut ya. Walaupun Bapak ini Bisa buka kamera, Pak. ya bisa lah yang tidak mau buka ya nggak usah kalau jangan sampai tidak pakai jilbab atau berada di wilayah sensitif. Bagus ya kalau dibuka, Pak. Ya yang mau buka silakan dibuka, yang tidak anda usah. Ya, kita menghitung ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3 ya. Ya.
Satu, dua, tiga. Saya kira kita pindah ke slide selanjutnya. Slide kedua. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.